Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ulfa Saikul Munir, NIM 1262042121154, kelas TMT 4D. Pada video kali ini saya akan membahas tentang fungsi implisit, fungsi genap, dan fungsi ganjil. Langsung saja ke materi. Materi pertama yaitu fungsi implisit. Bentuk-bentuk fungsi yang dibahas sampai pokok bahasan ini dinyatakan dalam satu variabel secara eksplisit dalam bentuk y sama dengan fx. Namun beberapa fungsi dapat didefinisikan secara implisit oleh suatu kaitan antara x dan y. Sebagai contoh adalah fungsi berbentuk x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 16 atau x pangkat 3 plus 2y kuadrat sama dengan 4xy. Dalam beberapa kasus dimungkinkan fungsi-fungsi implisit dapat dipecah menjadi sebuah atau beberapa fungsi eksplisit. Misalnya fungsi implisit berbentuk x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 16 dapat dipecah menjadi dua buah fungsi eksplisit dalam x, yaitu y sama dengan akar 16 dikurangi x kuadrat dan y sama dengan negatif akar 16 dikurangi x kuadrat. Apabila grafik fungsi implisit x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 16 digambar, maka akan diperoleh grafik berbentuk lingkaran, karena setengah lingkaran atas berasal dari grafik y sama dengan akar 16 dikurangi x kuadrat, dan setengah yang bawah berasal dari y sama dengan negatif dari akar 16 min dikurangi x kuadrat. Grafik fungsi implisit sebenarnya dapat dibuat dengan perintah plot. Akan tetapi harus terlebih dahulu diuraikan dan dinyatakan dalam fungsi eksplisit dalam X, seperti halnya fungsi yang menghasilkan lingkaran tersebut. Tentu saja hal ini akan membutuhkan banyak waktu. Untuk memudahkan hal itu, Maple menyediakan function khusus untuk menggambar grafik fungsi-fungsi implisit. Sintaksnya adalah with dalam kurung plots titik 2 implicit plot dalam kurung fungsi, x sama dengan a titik-titik b, y sama dengan m titik-titik n. Perintah implicit plot juga menggunakan paket plots. Nilai-nilai a, b, m, dan n adalah parameter yang merupakan batas untuk nilai x dan y untuk fungsi yang akan digambar. Langsung saja kita contohkan. Contoh praktiknya, gambarlah grafik fungsi x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 16 pada x negatif 10,10 dan y negatif 10,10. Pertama kita ketik with plots titik 2 kemudian implicit plot x kuadrat plus y sama dengan 16, x sama dengan negatif 10 titik-titik 10, y sama dengan negatif 10 kurung. Nah, maka akan muncul seperti ini. Pada gambar yang telah muncul tampak bahwa nilai x dan y antara negatif 4,4, padahal dalam perintah dituliskan negatif 10,10. Hal tersebut menggambarkan bahwa fungsi hanya terdefinisi untuk nilai x dan y pada interval negatif 4,4. Kemudian contoh praktik kedua, gambarlah grafik fungsi 2 dalam kurung x kuadrat plus y kuadrat tutup kurung kuadrat sama dengan 25 dalam kurung x kuadrat min y kuadrat untuk x dan y negatif 4,4. Langsung saja seperti yang tadi, with plots implicit plot
buka kurung 2x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 25x kuadrat dikurangi y kuadrat, koma x sama dengan negatif 4, koma dan y nya sama negatif 4, 4. Nah, akan muncul seperti ini. Tampak pada gambar bahwa untuk 0,0 tidak dilewati oleh grafik. Padahal seharusnya titik tersebut dilewati. Karena untuk titik 0,0 persamaan yang diberikan akan terpenuhi. Hal ini disebabkan jumlah titik-titik pada grafik plot kurang banyak. Secara default, jumlah minimum titik yang digambar pada mapel adalah 50 buah. Sehingga untuk memperoleh hasil grafik yang lebih baik, jumlah titik harus ditambah. Untuk mengubah jumlah titik plot digunakan option numPoint. Kita praktekkan saja. Ini ditambah numPoint sama dengan 1000. Nah, maka ini akan dilewati. Yang selanjutnya yaitu fungsi genap dan fungsi ganjil. Secara teori, jika fungsi f memenuhi f min x sama dengan fx, untuk setiap bilangan x di dalam domain, maka f disebut fungsi genap. Selain itu, ditinjau dari sudut pandang geometri, suatu fungsi genap dapat dilihat dari grafik fungsinya, yaitu simetris terhadap sumbu y. Berikut ini beberapa contoh penentuan apakah suatu fungsi tersebut fungsi genap atau bukan dengan mapel. Contoh praktik, yang pertama diberikan fungsi fx sama dengan x kuadrat. Dengan menggunakan mapel, tunjukkan bahwa fungsi tersebut merupakan fungsi genap. Langsung saja kita pakai yang ini. Fx sama dengan x kuadrat. Kemudian kita cari f negatif x. Nah, dari perintah ini akan tampak bahwa bentuk fx akan sama dengan f min x, yaitu x kuadrat. Selanjutnya akan dilihat dari sudut pandang geometri, yaitu dengan membuat grafik fungsi fx. Kita bisa ketik plot dari x kuadrat. Enter. Nah, maka akan muncul grafik seperti ini. Dari grafik ini tampak bahwa grafik y sama dengan x kuadrat simetris terhadap sumbu y. Jadi ini merupakan fungsi genap. Selain fungsi genap, terdapat pula fungsi ganjil. Jika suatu fungsi f memenuhi f min x sama dengan min fx untuk semua x dalam domain, maka f disebut fungsi ganjil. Seperti halnya fungsi genap, karakteristik fungsi ganjil juga dapat dilihat dari grafik. Grafik fungsi ganjil simetris dengan titik asal 0,0. Jika telah mempunyai grafik f untuk x lebih dari sama dengan 0, maka grafik untuk x kurang dari 0 diperoleh dengan memutar 180 derajat terhadap titik 0,0. Contoh praktiknya, diberikan fungsi fx sama dengan x pangkat 3. Dengan menggunakan mapel, tunjukkan bahwa fungsi tersebut merupakan fungsi ganjil. Sama seperti tadi. X pangkat 3.
kita akan mencari negatif fx dan f negatif x. Hasil dari perintah yang telah diberikan akan tampak bahwa f min x sama dengan min fx, yaitu min x pangkat 3. Dengan demikian fx sama dengan x pangkat 3 termasuk fungsi ganjil. Sedangkan grafik fungsinya ditunjukkan dengan cara plot dari x pangkat 3. Tampak bahwa grafik fungsi simetris pada titik 0,0. Dengan kata lain, grafik fungsi f untuk x kurang dari 0 dapat diperoleh dengan memutar grafik f untuk x lebih dari sama dengan 0 sebesar 180 derajat. Itu saja dari saya. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.